Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Filsafat Politik kelas 4B akan menjelaskan tentang pemikiran Jean-Jacques Rousseau. Adapun anggota kelompok dari kelompok 2 yaitu Elian Mayanti, Fikri Muhammad, Helmi Pradita, Ila Damayanti, Ismi Masitoh, Jamsuni, dan Julianti Azahra. Sejarah Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau lahir di Geneva, Swiss pada tanggal 28 Juni 1712 dan wafat pada tanggal 2 Juli 1778. Dia adalah seorang filsuf dan komposer Perancis era pencerahan, di mana ide-ide politiknya dipengaruhi oleh revolusi Perancis, perkembangan teori liberal dan sosial, dan tumbuh berkembangnya nasionalisme. Ayahnya bernama Isaac Rousseau, seorang pengrajin arloji dan juga seorang tokoh filosofi besar, penulis dan komposer pada abad pencerahan. Ibunya bernama Suzanne Bernard Rousseau, yang meninggal saat Rousseau masih bayi. Rousseau merupakan seorang yang penuh perasaan, semangat, dan belak-belakan mengenai dirinya. Selain itu, Rousseau juga merupakan seorang yang pemberontak terhadap penguasa, sehingga Rousseau melarikan dirinya ke Perancis. Kemudian ia bertemu dengan filsuf-filsuf terkenal seperti Diderot, D'Alembert, dan Voltaire yang sangat mempengaruhi pola pikir Rousseau pada saat itu. Pemikiran Jean-Jacques Rousseau. Pemikiran filosofinya dipengaruhi oleh revolusi Perancis, perkembangan politika modern, dan dasar pemikiran edukasi. Rousseau dikenal pada golongan romantik, yaitu kecenderungan melakukan emosi daripada pemikiran atau kegunaan. Pada periode revolusi Prancis, Rousseau adalah filsafat terpopuler. Kecintaannya terhadap budaya Romawi romantisme, perasaan dan subjektivitas non-rasional disebutnya sebagai aliran romantis politik karena politik yang membedakan kebaikan masa lalu dihidupkan kembali atau dibawa kembali ke masa sekarang. Rousseau terbiasa melatih emosi dan kepekaan perasaannya ketimbang berpikir secara rasional. Hal tersebut dipengaruhi oleh ayahnya karena gaya sosialisasi ayahnya yang romantis dan emosional. Rousseau mengandaikan negara sebagai keluarga. Penguasa adalah seperti ayah yang melindungi rakyat yang diandaikan sebagai anak. Rousseau menganggap penyerahan diri warga negara pada kekuasaan negara adalah sebuah hal yang aneh. Budak tidaklah menyerahkan dirinya, melainkan menjual dirinya untuk memenuhi kebutuhannya. Di sisi lain, raja berada cukup jauh untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya secara langsung. Bahkan harta raja dapat dikatakan dari rakyatnya. Rousseau 2007 halaman 12. Teori kontrak sosial. Kontrak sosial atau perjanjian sosial merupakan jalan keluar dari pencarian manusia terhadap bentuk asosiasi yang mempertahankan dan melindungi sarana asosiasi, sekaligus melindungi hakiki manusia sebagai makhluk yang bebas. Kunci dari perjanjian sosial adalah setiap orang yang menyerahkan dirinya kepada seluruh komunitas, bukan hanya kepada seseorang saja. Dengan demikian, sesungguhnya mereka tidak menyerahkan diri kepada apapun karena merekalah penentu bagi diri mereka sendiri. Kontrak sosial adalah sebuah ikatan bersama antara sesama manusia yang digunakan untuk menyelesaikan pertikaian dan juga konflik. Rousseau berpendapat bahwa negara merupakan bentuk nyata dari kontrak sosial. Di dalam karya bukunya yang berjudul The Contract Social, terdapat pendahuluan dengan perkataan ataupun kutipan yang kemudian menjadi sangat terkenal, yaitu, semua manusia dilahirkan bebas. Sifat dasar manusia. Rousseau berpandangan bahwa manusia harus kembali ke alam atau back to nature. Menurut Rousseau, manusia yang alami adalah manusia yang berada dalam keadaan bebas sejak dilahirkan. Manusia yang tidak baik dan tidak buruk, tidak bersifat egois dan bersikap polos,
serta mencintai diri sendiri secara spontan. Rawls memiliki keyakinan bahwa sesungguhnya manusia terlahir dengan sifat yang bersih. Rawls memberikan penjelasan cara untuk menjadikan sifat alamiah dalam konteks masyarakat modern. Rawls menjelaskan bahwa anak-anak harus dibebaskan menentukan watak dan kepribadiannya sesuai kehendak alam. Anak-anak seharusnya tidak dididik secara sopan santun, melainkan dibiarkan berkembang sesuai dengan naluri dan insting kemanusiaannya. Rawls juga menjelaskan bahwa kebebasan manusia yang bersifat alami adalah berupa hak-hak yang tidak tentu dan tidak dibatasi dalam mengambil apa yang diminatinya. Hal-hal tersebut dapat diatasi dengan perjanjian bersama. Kemauan umum. Selain perjanjian bersama, Rawls menekankan kepada keinginan umum atau general will, yang menurut Rawls terdapat 4 tahap. Tahap pertama merupakan tahap primitif yang pada saat itu manusia hidup dalam keadaan damai, harmonis, serta tidak adanya dominasi. Tahap kedua merupakan pembentukan inti masyarakat, yaitu keluarga, yang mengawali susunan masyarakat yang lebih kompleks dan mulai muncul lembaga hak milik pribadi. Tahap ketiga dimulai dengan penemuan metalurgi sehingga adanya orang kaya dan orang miskin. Tahap keempat adalah mulai munculnya ketimpangan dalam kepemilikan harta benda sehingga munculnya kekacauan sosial. Agar tidak terjadinya kekacauan sosial atau konflik sosial, Rawls membentuk suatu pemerintahan yang melaksanakan kewenangan berdasarkan kontrak sosial dan keinginan umum. Rawls berpandangan mengenai istilah tentang kenegaraan. Negara diartikan sebagai kumpulan manusia yang disebut politik dan memainkan peran pasif, sedangkan disebut rakyat berdaulat ketika kumpulan tersebut berperan aktif. Berlandaskan dengan prinsip bahwa kehidupan alami sebagai proses pendahulu dari sebuah negara. Kemudian Rawls meletakkan kebebasan alami yang manusia miliki sebagai fondasi utama dalam pembentukan negara. Menurutnya, negara hanya bisa terbentuk jika di dalam proses pembentukannya tidak terjadi paksaan yang dapat menciderai kebebasan alami yang dimiliki setiap individu. Negara haruslah terbentuk dari kesepakatan pihak-pihak yang bersangkutan yang kemudian dapat menghasilkan kebebasan sipil. Dampak pemikiran kontrak sosial. Rawls mengakui adanya perubahan kondisi lewat kontrak sosial. Perubahannya seperti 1. Jika dalam keadaan asli ada kebebasan kodrati, sesudah kontrak sosial ada kebebasan sipil. 2. Jika dalam keadaan asli kebebasan alamiah dibatasi oleh kekuatan fisik individu, maka dalam negara kebebasan sipil dibatasi oleh kehendak umum. Meskipun ada perubahan ini, Rawls tetap berkeyakinan bahwa kalau negara diatur dengan baik, kebebasan warganya bisa lebih tinggi daripada kebebasan dalam keadaan aslinya. Sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.